Halo some people, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama gue Rizky. Oke, di sini aku mau menjelaskan tentang perencanaan. Kemarin kita sudah menjelaskan mengenai manajemen. Nah, sekarang kita bedah satu persatu mengenai perencanaan. Oke, perencanaan adalah bisa diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang sudah terkoordinasi demi mencapai suatu tujuan tertentu di masa depan. Sehingga dalam perencanaan akan terdapat berbagai kegiatan pengujian pada beberapa arah pencapaian, menganalisa seluruh ketidakpastian, menilai kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, dan juga menentukan langkah dalam pencapaiannya. Oke, bingung kan? Dapat pengertiannya kayak gitu? Oke, kita sederhanakan lagi. Oke, jadi perencanaan itu suatu aktivitas dasar atau mulanya kita menentukan sesuatu yang ingin dicapai di masa depan, atau ya sesuatu yang berjarak yang ingin kita raih seperti impian gitu ya. Nah, rencana apa sih yang akan dilakukan? Biasanya kan orang sering bertanya kayak gitu nih. Planning apa sih tahun 2022? Planning apa sih tahun ini gitu ya. Nah, itu merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan yang diawali dengan perencanaan. Ya, misalkan kita yang pertama itu ingin menjadi ranking 1 di kelas gitu ya. Berarti kita harus membuat suatu rencana atau penyusunan yang dimana kita belajar mengerti akan suatu hal yang akan diulangankan atau diujiankan gitu ya. Mungkin misalkan kita akan melakukan ujian matematika gitu ya, yang dimana ada sub-sub materinya yang harus kita rencanakan dan kita hafalkan. Jadi nggak mungkin juga kan kita misalkan mau ada ujian, kita hafalkan semuanya dari A sampai Z. Nggak pasti kayak gitu kan. Pasti ada kisi-kisinya atau hal-hal yang akan diujiankan gitu. Nah, itu diperlukan suatu rencana. Jadi kalau kita membuat rencana itu ya, ini kalau kerennya gitu ya, seperti ini. Misalkan kita merencanakan hari Senin kita belajar matematika logaritma, deret aritmatika, ataupun bidang gitu ya. Mengenai bidang-bidang kayak bola, kayak gitu deh. Ya, pokoknya materi-materi matematika. Nah, seperti itu. Kita perlu merencanakan hari-hari apa aja kita melakukannya dan konsekuensi apa jika kita tidak melakukannya pada hari tersebut. Itu perlu dilakukan karena untuk memberi suatu respect pada tubuh kita gitu ya, pada diri kita sendiri dan pada mindset kita, dimana saat kita melakukan suatu kesalahan, di situ juga kita harus menerima tanggung jawabnya. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman jika mengerti mengenai perencanaan itu sangat mudah dipahami ya, karena kita mengalami setiap hari apa yang namanya itu perencanaan. Seperti kita merencanakan mau berangkat ke sekolah. Kita mau berangkat ke sekolah, tidak langsung kan kita mikir langsung tiba-tiba ada di sekolah gitu kan, kayak Goku gitu fusion, nggak mungkin kayak gitu kan. Tapi kita harus merencanakannya dengan cara kita menyiapkan uangnya, terus kita harus tahu naik mobil apa atau angkutan umum apa atau naik Grab. Ya mungkin seperti itu sampai kita mencapai tujuan tersebut. Sama seperti impian juga, kita memerlukan perencanaan yang sistematis dan terorganisir. Walaupun begitu, sering banyak orang yang gagal gitu ya karena perencanaan. Namun perencanaan ini sangat dasar dan sangat harus kita buat. Karena apa? Walaupun kita gagal, tapi tidak sepenuhnya gagal. Pasti ada sesuatu hal yang berhasil dari perencanaan tersebut. Oke? Nah, dari itu kita harus mengambil hikmahnya dari perencanaan tersebut. Jadi, kita tidak boleh menyerah sebelum rencana itu kita lakukan. Jadi, kita buat rencana, kita lakukan, action, dan kita evaluasi. Oke, mudah-mudahan bisa menjadi efektif dan efisien di masa depan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan menambah ilmu teman-teman. Thank you.